Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan nabi yang terakhir, yaitu siapa? Nabi Muhammad, ya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nabi penutup, ya. Jadi teman-teman, gak ada lagi yang akan menjadi nabi, ya, setelah Nabi Muhammad. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku nabi, itu bukan nabi, ya. Itu orang jahat, oke? Nah, dari 25 nabi yang wajib kita ketahui. Jadi jumlah nabi itu banyak, ya teman-teman. Tapi yang wajib kita ketahui ada 25 nabi. Ahmadiyah 25. Tapi ya, nabi-nabi yang tidak disebutkan. Contoh, ada Nabi Khidir, Nabi Sis, ya. Banyak ya nabi-nabi yang tidak disebutkan. Ya, teman-teman sekalian, Nabi Muhammad itu dilahirkan di mana? Di kota Makkah. Oke. Pada hari apa? Hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena pada saat Nabi Muhammad itu menjelang lahir, sekelompok pasukan gajah yang dipimpin oleh siapa? Raja Abraha datang menyerang Ka'bah. Karena Raja Abraha itu tidak suka Ka'bah itu dikunjungi banyak orang, sementara gereja yang ia buat itu sepi. Kemudian membawa pasukan gajah menyerang Ka'bah. Gagal oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengutus sekelompok burung, ya, membawa itu yang berasal dari tanah panas yang terbakar, kemudian dilempar itu kepada pasukan gajah yang di bawahnya. Nah, Nabi Muhammad itu lahirnya dalam keadaan yatim, ya. Yatim itu artinya ayahnya sudah meninggal. Sudah meninggal pada usia berapa? Kurang lebih pada usia Nabi Muhammad itu 2 bulan masih dalam kandungan ibunya siapa? Siti Aminah. Ayahnya Abdullah pergi berdagang, kemudian jatuh sakit dan wafat. Jadi akhirnya Nabi Muhammad itu lahir sudah dalam keadaan yatim, ya teman-teman. Dan setelah lahir Nabi Muhammad itu jadi ada 3 orang yang menyusui Nabi Muhammad, yakni Siti Aminah ibunya, Suaibah anaknya Abu Lahab, ya, pamannya. Kemudian Halimah Sya'diyah. Maka terutama pada saat itu ada suatu budaya ketika anaknya lahir, yang menyusuinya atau yang mengurusnya bukan oleh ibunya, tetapi ada yang bertugas, ya, ada yang menawarkan jasa menyusui anaknya, ya teman-teman sekalian. Ya, Aminah itu khawatir Nabi Muhammad terpengaruh oleh sikap-sikap buruk dari kalangan Arab kali itu. Akhirnya Siti Aminah menitipkan Nabi Muhammad kepada Halimah Sya'diyah. Akhirnya Nabi Muhammad tumbuh dan berkembang dengan bahasa yang sopan, akhlak yang baik, seperti itu, ya. Kurang lebih sampai usia 5 tahun Nabi Muhammad kemudian dikembalikan kepada ibunya Siti Aminah di Mekah, ya. Setelah itu kemudian pada usia 6 tahun kurang lebih Nabi Muhammad dibawa oleh Siti Aminah menemui paman-pamannya yang ada di kota Madinah. Berjalan dari Makkah ke arah Madinah. Namun tengah-tengah antara Makkah dan Madinah itu, ya, salah satu tempat daerah yang bernama Abwa. Nabi Muhammad singgah dulu di sana. Siti Aminah mengalami kelelahan, sakit dan meninggal. Karena ibunya sudah meninggal, ayahnya pun juga sudah meninggal lebih dahulu. Akhirnya Nabi Muhammad diasuh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Lalu dilanjutkan oleh pamannya Abu Thalib, ya. Nabi Muhammad pada usia 12 tahun itu dibawa oleh pamannya, yaitu Abu Thalib, untuk belajar berdagang, ya. Nabi Muhammad itu sejak kecil sudah dikenal dengan sikapnya yang al-amin. Al-amin artinya dapat dipercaya, ya teman-teman sekalian. Jadi Nabi Muhammad itu ketika berdagang jujur. Jadi banyak yang suka, pelanggan-pelanggan pada suka pada orang yang jujur, pedagang yang jujur. Nah, pada usia 25 tahun Nabi Muhammad yang terkenal jujur kala itu kemudian mendagangkan barang dagangan Siti Khadijah. Kemudian salah satu pelayannya Siti Khadijah menyebutkan bahwa Nabi Muhammad itu berdagang dengan jujur, dengan akhlak yang baik, tidak mengurangi timbangan, tidak melambungkan harga, ya, normal-normal saja. Kagum itu Siti Khadijah kepada Nabi Muhammad. Akhirnya
Kemudian Nabi Muhammad berserta pamannya melamar Siti Khadijah dan menikah pada usia 25 tahun. Oke, 25 tahun. Nabi Muhammad selanjutnya dari nabi dia menjadi rasul ya. Nabi pada usia 40 tahun ditandai dengan didatanginya Nabi Muhammad oleh Jibril alaihissalam di salah satu gua yang disebut Gua Hiro, dan ia menerima wahyu berupa ayat Al-Qur'an surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ya. Gitu ya. Jadi kalau sudah jadi rasul, Nabi Muhammad itu harus menyampaikan kebenaran ya, harus menyampaikan, wajib menyampaikan ajarannya ya. Kalau Nabi tidak wajib ya teman-teman, tidak wajib menyampaikan. Tapi kalau mau menyampaikan ajarannya silahkan. Tapi kalau rasul itu wajib menyampaikan, itu bedanya ya. Oke.